Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah teman-teman kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam akun Zoom ya. Mohon maaf sebelumnya saya masih online ya. Mudah-mudahan insyaallah Selasa besok kita bisa offline ya. Dan teman-teman di sini kalau dari segi waktu insyaallah bisa ya. Nggak ada artinya nggak ada hambatan misalkan kegiatan lain nggak ada kan ya, jam-jam kuliah ya nggak ada ya. Nggak ada Bapak. Ya alhamdulillah kalau memang tidak ada. Mungkin kita bisa atur waktu nanti untuk melakukan kunjungan ya, nanti kayak sih setelah Lebaran ya, karena kita sebentar lagi akan Ramadan nih ya. Lagi kan Ramadan. Jadi kayaknya kalau di bulan Ramadan kunjungan bukannya agak sulit sih, maksud itu biar lebih ini aja sih, lebih leluasa ya setelah Lebaran aja ya kalau mau kunjungan ya ke Pegadaian Syariah cabang sana. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini saya ingin menyampaikan sedikit materi ya mengenai Pegadaian Syariah ya. Ini Oke. Lo. Apa ini? Wah, ini ada yang baru gabung nih, jadi dia nge-hang ya. Nah. Oke teman-teman, ini masih ada yang baru mau gabung, jadi saya off-kan dulu kameranya. Oke, saya on-kan kembali. Ya, Pegadaian Syariah ya. Kita lihat apa itu pengertian dari Pegadaian Syariah. Karena kita juga udah sedikit bahas ya, yaitu rahan yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Nah, ada beberapa mazhab yang berpandangan rahan itu perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian. Nah, penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual atau berwujud, namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal ya. Sifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan ya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Nah, ini menurut para ulama ya. Sedangkan sejarah dari Pegadaian Syariah itu sendiri, yang gabung masih banyak rupanya ya. Oke. Nah, memang sejarahnya kemarin saya juga sedikit bahas ya bahwa Pegadaian itu ini sejarahnya hampir sama dengan sejarah bank ya. Nah, ini bahkan dikatakan ini sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Liening ya. Bank Van Liening. Nah, ini bank nih sebenarnya ya, lalu ada dibubarkan Bank Van Liening itu. Nah, hanya saja lalu pada tahun 1901 ada Pegadaian negara pertama di Sukabumi ya pada tanggal 1 April 1901 ya. Lalu Pegadaian berbentuk jawatan ya pada 1905. Nah, 1961 dari jawatan menjadi perusahaan negara ya 1961, lalu menjadi Perjan. Perjan ini sama juga ya, yaitu perusahaan jawatan juga, lalu menjadi Perum ya. Nah, lalu menjadi Persero pada tahun 2012 ya, dari Perum menjadi Persero ya, berarti baru ya.
Nah, hukum positifnya yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 ya, apabila kalian melakukan utang piutang, maka catatlah dengan catatan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian kan. Apabila tidak mengetahui mengenai catatan itu, maka maka datangkanlah saksi-saksi ya dan juga adanya jaminan gitu ya. Lalu juga dalam sunnah atau dalam hadis ya bahwa Rasulullah SAW itu pernah menggadaikan baju besinya ya kepada seorang Yahudi ya untuk digadaikan untuk mendapatkan gandum ya. Nah itu mengenai hukum positifnya Al-Quran dan Sunnah. Lalu hukum normatifnya di negara kita ada namanya. Ya, halo. Di mute dulu ya. Mau di mute itu siapa itu? Muhammad Anjas. Nah, tentang rahan ya, fatwa pertama nomor 25 DSN MUI garis miring 3 Romawi ya, bulan Maret tahun 2002 tentang rahan. Fatwa kedua nomor 26 DSN MUI ya, 3 2002 tentang rahan emas ya. Nah, ini fungsi pegadaian syariah yaitu mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Lalu menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Memberikan pembiayaan juga ya bersama dengan lembaga perbankan. Hanya saja nanti ada perbedaannya ya, itu dia tidak memiliki tabungan dalam bentuk uang secara langsung ya nanti ya produknya ya. Nah, juga manfaatnya menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai karena adanya barang jaminan ya. Nah, jadi tidak bisa main-main dalam pembiayaan karena ada barang jaminan. Kalau misalkan barang jaminannya itu tidak bisa ditebus maka bisa dilelang ya. Nah, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja karena adanya jaminan tadi ya. Jika rahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana terutama di daerah-daerah. Lalu prosedur yang relatif sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan ya. Nah, pembiayaan pada pegadaian syariah itu cepat ya, hanya dalam 1 minggu insya Allah itu sudah cair ya. Nah, rukun gadai ya adanya ijab kabul ya, adanya ijab kabul ini bukan hanya dalam bentuk lisan ya, tulisan. Sekarang sudah banyak yang bentuknya tulisan. Jadi kalau dulu mungkin ya ada istilahnya kami serahkan barang, kami terima barang gitu ya. Tapi kalau sekarang tinggal ya palingan secara formal aja gitu kan. Ya pada hari ini kita kan melakukan akad gitu kan. Tapi secara mendetailnya itu sudah ada di dalam surat-surat ya, sudah ada di dalam kontrak ya, udah dalam kontrak ya. Nah, tinggal tanda tangan itu juga ijab kabul juga ya teman-teman ya. Jadi yang namanya ijab kabul itu tidak selalu berupa lisan ya. Begitu contoh misalkan kayak teman-teman belanja di toko-toko modern ya kayak Indomaret, Alfamart, terusnya berbagai macam itu ya. Ketika teman-teman itu melihat suatu barang dengan harga gitu ya. Nah, terus teman-teman masukkan dalam keranjang tuh barang tersebut, maka itu sama saja teman-teman sudah ijab kabul ya. Nah, jadi tidak lagi kita harus salaman dengan si penjual gitu kan. Ya, lalu kita mengucapkan ya, apalagi kalau di ini ya supermarket ya, itu kasihan pasti yang di belakang ya kan. Kenapa? Karena lama. Saya beli satu pasta gigi odol dengan harga sekian-sekian ya, dengan ini sekian-sekian gitu kan. Nah, itu masih lama ya.
Oke. Oke teman-teman, mohon maaf ya ada gangguan. Saya lanjutkan ya. Ini jadi ijab kabul tadi ya tidak harus dalam bentuk apa namanya tuh ucapan ya. Ijab kabul itu bisa juga tadi ketika belanja di supermarket, ketika masukin dalam keranjang itu ijab kabul ya. Nah terus ketika di swalayan juga kita tidak harus salaman sama si penjualnya gitu kan, karena kelamaan. Terdapat orang yang berakad ya. Nah, harus ada yang berakad nih ya. Ada penjual, ada pembeli ya kan. Ada si rahin dan ada yang murtahin ya. Terus ada jaminan ya, marhun berupa barang atau harta. Adanya utang yang dipinjamkan itu ya. Nah, ini syarat gadai ya. Nah, syarat gadai ini yaitu adanya sigot ya, syarat sah ya, terus orang berakad ya sama ya tadi ya. Oke, langsung aja. Nah, akad perjanjian. Nah, kemarin saya juga sudah sedikit bahas ya bahwa pada pegadaian syariah, terutama yang BUMN, teman-teman ya. Yang BUMN, saya tekankan lagi yang BUMN. Kenapa? Karena yang paling aman itu adalah yang BUMN. Untuk yang pegadaian syariah ya. Kalau untuk yang perbankan syariah itu mungkin sekarang sudah banyak yang swasta ya, bank masalah swasta itu insya Allah aman. Tapi kalau untuk pegadaian ya, ini memang yang BUMN ini yang paling aman ya. Kalau yang ya mohon maaf yang swasta yang pegadaian yang di pinggir jalan yang warna-warni itu ya, saya tidak bisa menjamin keamanannya ya, karena ya mungkin atau ada di sini teman-teman yang kerja di pegadaian yang di di jalan ya, boleh memberikan saran sumbangsi atau mungkin menyanggah gitu ya. Ada nggak? Apakah ada? Halo. Muhammad Anjas, jangan nyorot-nyorot Anjas. Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Ya Pak. Oh, nggak ada. Oke, kalau memang tidak ada, saya lanjut ya. Nah, kemarin saya juga ada cerita ya. Jadi di pegadaian syariah yang BUMN, yang punya BUMN ya. Nah, ini sudah punya berbagai macam produk teman-teman ya, bukan hanya gadai tok gitu kan. Kalau dulu mungkin ngomong pegadaian ya barang digadaikan gitu. Tapi kalau sekarang enggak, bisa tabungan emas ya, bisa ada jual beli mobil ya, bisa apalagi banyak ya, bahkan bisa menjaminkan sertifikat rumah ya, terus juga bisa ya banyak lah ya produk-produk pegadaian syariah ya. Nah, ini ada akad mudharabah ya, nanti bisa pinjaman pembiayaan ya. Akad ijaroh ya, ijaroh ini safe deposit box ya. Nah, jadi banyak ya dalam pegadaian syariah, terutama yang BUMN ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya ketika teman-teman itu misalkan nih teman-teman ke pegadaian ya, terus ternyata bukan yang punya BUMN, terus kan saya jelasin nih ada ini ada itu gitu kan, gitu di sana ternyata nggak ada, cuman
Cuma ditanya, Pak, mau gadain apa, Pak? Gadain laptop, handphone, atau apa gitu kan? Saya mau nyicil motor. Pasti mereka bingung. Nyicil motor, kita belum punya, Pak. Loh, bahkan saya dijelasin sama dosen saya, katanya udah ada. Nah, yang ada itu yang di BUMN, ya, bukannya di pinggiran jalan yang warna-warni itu, bukan, ya. Nah, oke. Nah, ini perbedaan syariah dan konvensional, ya, yaitu pada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintahnya beda, ya. Terus, nah, kalau yang syariah itu dia biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang, ya. Jadi misalkan barang-barang yang mahal tuh biasanya satu tempat tuh yang mahal gitu ya. Pasti biaya administrasinya sama, ya. Nah, kalau yang konvensional itu persentase dari harga. Misalkan nih, handphone handphone yang harganya 1 juta, biasanya misalkan ya, nanti apa gede banget tak? Ini cuma contoh gitu loh, ya. Misalkan taruhlah 10%, ya, 10%. Handphone misalkan ada handphone yang harganya 1 juta, 10%, gitu. Berarti berapa tuh? 100.000, ya misalkan ya. Nah, terus ada handphone yang harganya 800.000, berarti berapa tuh? 80.000. Padahal handphone yang 1 juta sama handphone yang 800.000 itu ditaruh dalam gudang yang sama, ya. Nah, berarti apa? Perlakuannya sama kan? Sama tuh, ya. Sama-sama dibersihin, ya kan? Sama-sama dirapihkan gitu kan. Biayanya kalau secara konvensional dia beda tuh, yang satu 100.000, yang satu 80.000. Nah, tapi kalau syariah karena dia ditaruh di tempat yang sama, ya, tempat penyimpanan handphone gitu kan, maka jadi biayanya sama karena sama-sama handphone gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, lalu bila lama pengembalian pinjaman lebih dari perjanjian barang nggak ada yang dilelang bermasyarakat. Nah, kalau ini bila mana lama pengambilan pinjaman lebih dari akad, barang nggak ada yang nasabah dijual kepada masyarakat, sama-sama dijual kepada masyarakat, ya. Tapi bedanya ya, kalau yang syariah dia hampir sama sih sebenarnya, tapi bedanya itu ini ya, kalau yang saya itu biasanya kalau dia ada kelebihan dia pasti akan memberikan. Tapi Allah alam yang konvensional saya belum tahu ya. Saya biasanya pakai syariah sih ya, jadi nggak tahu. Lalu saya mau modal dihitung dengan persentase kali uang pinjaman. Nah, kalau syariah itu sewa modal itu jasa simpanan itu dengan konstanta kali taksiran. Jadi konstantanya berapa gitu. Ya, konstanta itu misalkan tadi jenisnya apa gitu kan. Maksimal jangka paling lama itu 4 bulan, nah kalau syariah 3 bulan. Ya, lalu uang lebihan hasil lelang, ya, yaitu hasil lelang dikurangin uang pinjaman tambah sewa modal plus ya, biaya lelang, ya. Nah, ini kalau ini hasil penjualan dikurangin uang pinjaman plus jasa penitipan dan biaya penjualan, ya. Nah, lalu bila dalam 1 tahun uang kelebihan tidak diambil, uang kelebihan tersebut menjadi milik pegadaian. Nah, kalau syariah masuk ke dalam lembaga ZIS, ya, yaitu zakat, infak, sedekah, atau dalam pegadaian syariah yang BUMN itu ada namanya dana kebajikan umat nasabah PT Pegadaian Syariah, ya. Nah, 1 hari dihitung 15 hari, ya. Nah, kalau ini yang syariah 1 harinya itu dihitung 5 hari, ya. Lalu mengenakan bunga sewa modal terhadap nasabah uang yang memperoleh pinjaman. Lalu kalau ini tidak mengenakan bunga pada nasabah yang mendapatkan pinjaman. Nah, istilahnya ada gadai, pegadaian, nasabah barang. Kalau ini rahan, murtahin, rahin, marhun bih, ya. Dari segi perbedaannya, ya. Nah, ini jenis-jenis barangnya, ya, yaitu ada rumah, mobil, segala macam, batu akik, ya. Dulu mungkin ada tuh sepeda, kendi, ya, bahkan kendi, terus apa lagi ya? Ya, bahkan barang-barang yang menurut kita tuh sekarang kurang berharga itu dulu tuh pernah loh digadaikan, ya. Televisi tabung, ya. Aduh, kalau sekarang ya nggak tahu ya kemana ya. Ada motor Cina juga, ya. Nah, itu ini dulu pernah loh, ya. Nah, kalau ini sekarang memang kebanyakan ini dokumen emas, ya. Oke, teman-teman, ya itulah sedikit mengenai pegadaian, ya. Nanti minggu depan insya Allah kita masuk ke dalam produk, ya, pegadaian syariah, terutama produk yang ada di BUMN, ya. Jadi kalau teman-teman nanti kaget, ya, misalkan nih ke pegadaian syariah, ternyata bukan yang punya BUMN, punya yang nggak tahu punya siapa gitu kan. Dijelasin di sini banyak kan, ini ada amanah, ada arum, ya kan. Kalau yang BUMN-nya tuh ada logam mulia, ada tabungan emas gitu, masuk ke tempat yang bukan BUMN punya, bingung kok nggak ada sih, kok ini nggak ada sih. Nah, berarti teman-teman bukan yang ke BUMN, ya. Nah, jadi ya manfaatkanlah yang BUMN saja dulu, ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai mata kuliah kita? Tidak ada, Bapak. Oh, tidak ada. Oke, teman-teman, ya. Cukup, Pak, cukup. Oh, cukup.
Ya, teman-teman, kalau memang teman-teman waktunya luang ya, saya juga mungkin nanti insya Allah mudah-mudahan setelah Lebaran, saya ingin banget ajak teman-teman tuh kantor pegadaian ya, kantor pegadaian syariah yang ada di Bogor ya. Nah, di situ ada teman saya, dia sebagai pimpinan cabang ya, dia pindahan dari Jakarta. Insya Allah mau ya, nanti mungkin secara administrasi juga kita coba untuk mengirimkan surat permohonan biasanya ya. Kalau teman-teman waktunya ada ya, dan kita juga ada, insya Allah mudah-mudahan tidak terkendala ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Iya, Bapak. Oke, insya Allah pekan depan mudah-mudahan bisa offline ya, kalau saya tidak ada hambatan ya. Cuma saya tuh terkadang terkendalanya sama yang kelas sore ya. Maksudnya yang jam sore, bukan yang kelas sore. Yang jam sore ini dia kelas pagi ya, dia reguler pagi. Tapi dia masuknya tuh di jam-jam 4, jam 5 ya, kalau nggak salah. Nah, itu ada beberapa terutama yang perempuan ya. Yang perempuan tuh kasihan ya, kalau misalnya kemalaman pulangnya kan, apalagi kalau di depan itu suka nggak ada kendaraan umum kan. Nah, tuh saya bingung tuh ya. Kalau misalkan saya online kan kelas dia doang, pasti nggak keburu. Ya pasti nggak keburu. Saya sampai dari sana ke rumah itu pasti waktunya tuh membutuhkan waktu paling tidak paling cepat itu 2,5 jam ya. Paling cepat ya. Tapi kalau misalkan saya mau online kan, saya online kan semua gitu kan. Kalau mau saya offline kan, saya offline kan semua gitu teman-teman ya. Ya, mungkin ya nanti saya atur ya, mungkin yang jam sorenya itu yang kelas pagi tapi jam sore ya, bisa dimalamkan gitu kan, karena memang ya waktunya sangat-sangat ini ya mepet lah ya kalau dibilang. Cuman nanti bisa diatur lah, yang penting yang pagi nanti bisa juga sih gabungan ya, kita kunjungan ke Pegadaian Syariah, mudah-mudahan teman-teman tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang kayak misalkan kayak pandemi, aduh mudah-mudahan enggak ya, selesai pandemi ya, tidak ada pandemi lagi ya, dan kita bisa normal kembali ya, bisa jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih, company visit ya. Oke, gimana teman-teman, setuju nggak kalau kita mau company visit? Setuju Pak. Ya, kita berdoa bersama ya, semoga company visit kita bisa berlangsung. Nanti saya juga akan konfirmasi ke dekan dan kaprodi PBS ya. Mungkin bisa berkolaborasi gitu kan. Oke, teman-teman, kalau memang tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanallahumma bihamdihi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.